Hai guys, aku tuh lagi suka banget sama seseorang, tapi aku minder banget kalau ketemu dia. Nah, pernah nggak kalian merasakan hal yang sama seperti aku? Minder kalau ketemu orang yang kita sukai. Hai, selamat datang di audio kehidupan. Mari belajar dari pengalaman hidup manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan. Tempat ini adalah tempat kita bisa ngobrol secara pelan-pelan tentang hal-hal yang sering kita pendam sendiri. Dan hari ini kita akan membahas satu rasa yang sangat manusiawi banget. Rasa yang sering muncul diam-diam tapi efeknya besar guys. Yaitu minder saat bertemu banyak orang atau minder saat bertemu orang yang kamu kagumi. Minder karena merasa kurang pinter. Minder karena merasa penampilan kita tuh biasa-biasa aja. Dan bahkan minder karena merasa hidup kita belum sejauh mereka dan belum sebaik mereka. Kalau kamu pernah atau sedang merasakan itu, kamu tidak sendirian guys. Dan kabar baiknya adalah rasa minder bisa dipahami, bisa kita kelola juga, dan bisa kita kurangi secara perlahan. Jadi guys, minder itu bukanlah sebuah kelemahan. Pertama-tama kita luruskan satu hal ini ya guys. Minder bukan tanda kalau kamu sedang lemah. Minder adalah sinyal bahwa kamu sedang menilai dirimu sendiri. Masalahnya bukan di rasa minder itu, tapi di cara kita memperlakukan diri kita saat rasa itu muncul. Permasalahan adanya rasa minder itu dari kebiasaan yang membandingkan. Kita pasti pernah membandingkan hidup kita dengan teman-teman kita. Aku pernah melihat teman-temanku yang sudah berkeluarga, yang sudah sukses, yang jauh di atas aku gitu. Jadi aku ataupun kamu pasti suka banget membandingkan kan hidupmu dengan hidup kiri dan kanan orang sekitarmu. Kemudian, akar dari minder itu juga dari pengalaman yang diremehkan loh guys. Dari pengalaman sebelumnya yang pernah diremehkan, dicemooh atau diketawakan oleh orang lain. Itu yang bakal nempel banget di kepala. Makanya kalau ada sesuatu yang wow atau siapapun yang di atas kamu tuh merasa minder. Dan karena luka masa lalu. Atau yang paling realistis banget adalah standar sosial. Tanpa sadar kita membawa semua itu setiap kali bertemu orang. Jadi setiap kali kita bertemu orang lain, entahkah orang baru ataupun orang lama teman-teman kamu, yang kamu merasa dia tuh sudah berhasil dalam hidupnya. Sedangkan aku ya gini-gini aja. Pasti minder itu muncul. Seringkali orang lain tidak menilai kita sekeras itu. Yang paling keras justru kepala kita sendiri. Jadi suara-suara yang ada di kepala kita tuh keras banget kepada diri kita sendiri. Kita menebak mereka pasti lebih hebat dan aku juga terlihat cupu gitu. Padahal itu hanyalah asumsi kita. Asumsi pikiran dan suara-suara yang ramai banget di kepala kita. Jadi, tidak semua pertemuan adalah lomba, tidak semua ruangan butuh pembuktian, dan berhentilah menjadi hidup sebagai kompetisi ya guys. Kamu hadir sebagai manusia, bukan sebagai produk yang harus selalu unggul, yang harus selalu terlihat sempurna, dan harus selalu terlihat bagus di mata orang lain. Jadi guys, kita tuh harus ubah tujuan saat kita bertemu orang lain, dan niat ini harus kita camkan, kita pelajari sebelum kita bertemu orang. Daripada datang dengan tujuan ingin terlihat hebat, dan kita mending ubah tujuan kita, ingin mengenal, ingin belajar, ingin hadir apa adanya. Jadi dari tujuan yang tepat akan menurunkan tekanan atau suara-suara yang ada di pikiran kita. Lalu saat kita minder, kita terlalu sibuk mengamati diri kita. Yang kita lihat adalah hal-hal kurang dari diri kita. Coba alihkan fokusmu ya guys. Dengarkan lawan bicara.
perhatikan cerita mereka apa, dan ajukan pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan tentang cerita tersebut, bukan tentang diri kamu. Jadi, semakin kamu fokus keluar, semakin kecil rasa minder itu akan muncul. Orang yang terlihat percaya diri pun sering menyimpan rasa ragu loh guys. Kita hanya melihat topeng mereka, bukan pergulatan batinnya, bukan suara-suara ragu yang ada di kepalanya itu. Jadi kita harus belajar untuk sadari setiap orang juga punya ketidaksamaan. Nah, rasa aman tidak datang dari pengakuan orang lain. Ia dibangun dari hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi, mulailah dirimu dari menerima kekurangan. Kemudian kita juga harus menghargai usaha kita guys, tidak memaki diri sendiri. 3 hal ini harus kita pelajari sama-sama. Ya, kita menerima kekurangan kita. Kekurangan itu kan bisa kita perbaiki. Apa yang kurang bisa kita tambah dengan belajar, dengan mengasah skill. Kemudian hargailah setiap proses dan usaha kita guys. Dan jangan pernah kamu memaki dirimu sendiri lagi ya. Untuk solusinya adalah kita harus melatih diri dengan paparan dan keberanian tumbuh lewat kebiasaan yang kita bangun, mulai dari ruang kecil, dari hal-hal yang kecil aja, dari situasi yang sederhana aja, karena dikit sedikit bakal jadi bukit. Setiap hari kita latihan untuk bertemu orang dengan niat yang baik, bertemu orang dengan niat belajar, dengan silaturahmi, memperpanjang hubungan yang baik. Jadi niat itu harus baik dari awal biar kita saat ketemu mereka juga tidak minder-minder amat gitu loh guys. Kemudian percaya diri bukanlah syarat, tapi ia itu hasil. Datang dulu, hadapi dulu, nanti rasa itu bakal muncul. Rasa percaya dirinya bakal muncul dengan sendirinya aja. Jadi niatkan dulu niat baikmu saat ketemu orang. Pikirkan hal baik-baik, karena hal baik akan muncul dengan sendirinya. Nah, merawat diri bukan soal tampilan sempurna guys, tapi soal menghormati diri kita sendiri. Saat kamu menghargai dirimu, orang lain juga akan merasakannya. Karena kita sudah mencintai diri kita, merawat dan menghargai diri kita, pancaran hal positif juga akan timbul dari kita. Sehingga orang lain akan menangkap hal-hal positif, energi positif dari kita. Dan mereka pula akan memberi hal positif juga kepada kita. Dan hal yang perlu kita tahu adalah bahwa kita tidak cocok di semua tempat. Tidak semua lingkungan adalah rumah kita, dan itu gak apa-apa guys. Kadang minder muncul karena kita memaksa diri kita berada di suatu tempat yang memang tidak sejalan dengan kita. Jadi kalau ada tempat yang memang gak bikin kamu nyaman, ya gak apa-apa. Kalau kamu gak mau berlama-lama di sana, cus aja pergi. Abis perlunya, ya udah pergi aja, gak apa-apa guys. Apapun suara mereka jangan pernah didengarin. Tapi kalau hal baik untuk membangun kamu, ya ambil hal positifnya aja. Nah, selama ini banyak orang salah untuk memahami arti percaya diri. Percaya diri sering disamakan dengan berani bicara di depan umum, berani tampil menonjol daripada yang lain, ya kan? Dan berani selalu terlihat yakin, terlihat pede gitu. Padahal itu hanyalah bentuk luar aja, bukan intinya. Percaya diri yang sehat justru lebih sunyi. Ia hadir saat kamu tidak lagi sibuk membuktikan diri kamu kepada siapapun. Percaya diri itu juga hadir tidak panik saat tidak diperhatikan. Tidak runtuh hanya karena pendapat orang atau suara negatif orang. Percaya diri bukan soal terlihat hebat. Percaya diri adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Saat kamu berhenti memusuhi dirimu sendiri, energi yang tadinya habis untuk membandingkan bisa dipakai untuk hadir dengan tenang. Dan di titik itu kamu tidak lagi bertanya, apakah aku cukup gak ya hari ini? Karena apa? Karena kamu sudah tahu jawabannya. Ya kamu cukup guys. Sekarang kita masuk di langkah-langkah yang harus kita latihankan saat rasa minder itu datang. Rasa minder sering datang tiba-tiba,
tanpa undangan dan tanpa aba-aba. Dan di momen seperti itu, yang paling kamu butuhkan bukanlah nasihat yang panjang, bukanlah nasihat dari temanmu, tapi pegangan sederhana yang berasal dari dirimu sendiri. Jadi ada beberapa langkah nih guys yang bisa langsung kamu lakukan saat rasa minder itu muncul. Yang pertama adalah kembali ke tubuh, bukan ke pikiran kita. Tarik nafas pelan-pelan melalui hidungmu, rasakan telapak kaki menyentuh lantai. Tubuh yang tenang membuat pikiran kita ikut tenang juga. Yang kedua adalah berhenti membaca pikiran orang lain. Saat kamu minder, kita sering berasumsi bahwa mereka pasti menilaiku, mereka pasti melihatku, mereka pasti menilai penampilanku. Padahal itu hanya cerita di kepalamu. Kembalikan ke fakta bahwa orang tidak punya pikiran ke kita yang aneh-aneh, ya. Dan yang ketiga adalah turunkan standar tentang dirimu sendiri. Kamu tidak harus selalu tampil sempurna, cukup hadir sebagai manusia biasa aja. Ya manusiawi aja guys. Kalau salah pasti salah, kalau kurang pasti kurang. Ya gak apa-apa, kita belajar dan kita latihan lagi. Dan yang keempat adalah gunakan satu kalimat penenang. Tanamkan pelan-pelan di dalam hati kita tuh kalimat, aku tuh cukup udah berada di sini. Aku tuh cukup udah mempunyai ini. Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti itu akan membantu kamu tetap berdiri di kaki dirimu sendiri, bahkan di ruangan yang membuatmu merasa kecil, guys. Dan yang kelima adalah ingat bahwa kamu tidak sendirian. Hampir semua orang di ruangan itu pernah merasa tidak aman loh guys. Tidak aman dengan dirinya sendiri, dan itu tentu gak apa-apa karena kita manusiawi. Apalagi saat kamu menjadi orang baru di tempat baru. Semua orang pernah merasakan menjadi orang baru di tempat baru. Tinggal kitanya aja yang welcome terhadap tempat baru, yang welcome terhadap ritme dalam lingkungan yang baru gitu. Kamu bukan pengecualian ya guys. Kamu hanya manusia biasa. Nah, karena tadi aku minder sama orang yang aku suka, jadi aku berpikir aku adalah manusia biasa. Dan aku bukan pengecualian. Dimana titik lemahku, dimana titik kurangku, dan itu gak apa-apa. Yang bisa aku perbaiki, aku perbaiki. Yang bisa aku upgrade. Dan mulai sekarang, aku bakal terapkan ini pada hidupku. Kalau rasa minder itu muncul, ya gak apa-apa, aku harus tenangkan diri. Jadi komen di bawah sini kalau kamu pernah minder sama orang yang kamu sukai, atau sama bosmu, atau orang yang menurut kamu itu wow. Komen di bawah sini apa yang akan kamu lakukan, ya guys ya. Rasa minder tidak harus dihilangkan sepenuhnya kok. Ia hanya perlu ditempatkan dengan bijak aja. Kita hanya perlu tenang aja guys. Kamu tidak perlu menjadi versi lain untuk diterima. Gak perlu pakai topeng, gak perlu jadi orang lain juga. Dan terima kasih sudah mendengarkan audio kehidupan berdasarkan pengalaman manusia yang dimulai dari pengalaman aku. Semoga kamu bisa ambil hal positif dari video kali ini ya guys. Dan jangan lupa subscribe aku biar kita ketemu lagi di audio kehidupan berikutnya dengan pengalaman manusia berikutnya. Dan jangan lupa like, jangan lupa share kalau kamu punya teman yang suka minder kepada siapapun yang ia temui. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya, jangan lupa juga komen di bawah sini biar aku tahu apa suaramu, apa pendapatmu tentang minder. Dan ingat guys, kehadiranmu itu sudah cukup baik. Kamu tidak terlambat dan kamu tidak sendirian. Bye bye, semangat terus.